Shalom wanita kunci Daud. Kita mau ingat-ingat dulu yel-yel kita. Wanita kunci Daud, cantik, cerdas, cakap, berdampak. Haleluya. Mari kita pujikan pujian ini bersama-sama. Ayo. Ajabnya kasih Allahku, dipulihkan kehidupanku, diangkat menjadi anaknya, muliakan namanya. Dahsyatnya kuasa Allahku, di bawahnya ku melewati padang gurun yang tandus, badai angin ribut. Ku diperlengkapi dengan kuasanya, selamat sampai di seberang untuk berkemenangan. Aku wanita kunci Daud, hidup bagi Tuhanku. Wanita kunci Daud, cantik, cerdas, cakap, berdampak. Oh, oh, dahsyatnya kuasa Allahku, di bawahnya ku melewati padang gurun yang tandus, badai angin ribut. Ku diperlengkapi dengan kuasanya, selamat sampai di seberang untuk berkemenangan. Aku wanita kunci Daud, hidup bagi Tuhanku. Wanita kunci Daud, cantik, cerdas, cakap, berdampak. Cantik, cerdas, cakap, berdampak. Cantik, cerdas, cakap, berdampak. Amin. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Oh, bagi kami Engkau segalanya. Shalom wanita-wanita kunci Daud yang cantik, cerdas, cakap, dan berdampak. Harapan saya dimanapun kita berada, kita semuanya di dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan selalu semangat menjalani semua aktivitas kita.
Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Maret, yaitu bulan ketiga di tahun 2021. Artinya apa? Sudah 1 tahun loh kita bersama-sama dengan yang namanya si Tante Corona. Dan puji Tuhan kalau dalam saat ini kita semuanya di dalam keadaan yang luar biasa. Kita masih bisa beribadah, kita masih bisa berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Amin. Marilah sebelum kita memulai renungan firman Tuhan pada sore hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami para wanita-wanita-Mu. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diizinkan untuk beribadah semuanya karena kebaikan-Mu, semuanya karena anugerah-Mu. Tuhan, biarlah kami diberi telinga seorang murid, sehingga jika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau mendengarkan, kami mau merenungkan, dan yang terutama biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah pengurapan dari Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba sampaikan, dengan kata-kata yang sederhana, tetapi boleh mereka mengerti dan mereka boleh melakukan di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Baiklah, hari ini kita mau sama-sama belajar dari seorang wanita, dari seorang ibu yang luar biasa hebat. Bagi saya dia hebat, dia luar biasa tangguhnya, dia luar biasa perkasanya. Dan saya percaya kita semua boleh mengikuti teladannya. Nah, siapakah wanita yang luar biasa dan perkasa itu? Dia adalah si Yokebed. Nah, bagi kita mungkin sebagian ada yang oh, saya tahu si Yokebed. Tapi beberapa mungkin berkata, siapa si Yokebed? Mau tahu siapa si Yokebed? Mari kita baca di Bilangan 26 ayat 59. Dan nama istri Amran ialah Yokebed, anak perempuan Lewi, yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amran perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. Nah, kita tahu kan, oh itu Yokebed, ibunya Musa. Nah, dia punya anak namanya Miriam, yang kedua Harun dan ketiga Musa. Siapa sih Miriam? Miriam adalah seorang nabiah. Dia yang dipakai Tuhan untuk boleh memimpin para wanita bangsa Israel. Untuk mereka boleh menari, mereka boleh memuji, mereka boleh bermain musik, dan mereka boleh menyembah Tuhan. Dia seorang nabiah yang luar biasa. Dan siapakah si Harun? Harun adalah seorang imam. Dia juga pernah dipakai oleh Tuhan untuk menjadi perantara supaya dia menjadi juru bicara Musa dalam membebaskan bangsa Israel. Dan Musa, siapa Musa? Kita semua pasti sudah mengenal. Oh, Musa, dia adalah nabi yang luar biasa yang dipakai Tuhan untuk boleh membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, mengapa Yokebed bisa melahirkan anak-anak yang luar biasa, yang semuanya dipakai Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya. Anak-anak yang namanya tercatat di dalam Alkitab berulang-ulang disebutkan Miriam, Harun, bahkan Musa. Rahasianya adalah karena Yokebed adalah seorang ibu yang sangat bertanggung jawab. Dia dipercaya Allah dengan dianugerahi 3 anak. Dan dia sebagai seorang ibu bukan hanya sekedar melahirkan, bukan hanya sekedar menyusui, memberi makan. Bahkan dia juga bukan hanya sekedar membesarkan anak-anaknya, memenuhi segala kebutuhan anak-anak. Tidak, karena dia seorang yang bertanggung jawab. Dia tahu betul bagaimana dia harus mendidik, membimbing anak-anaknya agar mereka punya masa depan yang lebih baik dari dirinya. Punya masa depan yang bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia mengarahkan anak-anaknya. Dia membuat anak-anaknya supaya bisa mencapai seluruh destiny yang sudah tentukan di dalam kehidupan mereka. Mari kita kupas tentang si Yokebed. Saat Yokebed mengandung Musa, waktu itu Raja Mesir memberikan perintah untuk menindas bangsa Israel. Supaya apa? Supaya mereka tidak bertambah banyak. Mereka dipaksa untuk bekerja keras. Mereka juga siapapun wanita bangsa Israel yang melahirkan anak laki-laki, maka anak laki-laki itu harus dibuang, harus dibunuh dengan cara dibuang di Sungai Nil. Kita sekarang bisa membayangkan posisi kita kalau kita menjadi Yokebed. Yokebed pastinya di dalam situasi yang sangat sulit. Dia pastinya merasa dia tuh tertekan, dia takut, dia khawatir, dia depresi. Dan selama masa kehamilannya, dia pastinya sering berdoa, selalu berdoa, Tuhan, jika mungkin
biarlah anak ini bukan anak laki-laki yang kulahirkan, tetapi adalah anak perempuan. Karena kalau sampai dia anak laki-laki, pasti anak ini akan dibunuh. Mungkin awalnya Yokebed selalu stres demikian, tapi Yokebed luar biasa. Dia tidak mau dikuasai oleh roh ketakutannya. Dia tidak mau diintimidasi oleh masalahnya. Dia tidak mau ditekan terus oleh masalah-masalahnya. Dia bangkit menjadi orang yang luar biasa, penuh tanggung jawab. Sesuai dengan yang Alkitab katakan di Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Dan Yokebed melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia menjadi ibu yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Mari kita baca kejadiannya di Kejadian 2 ayat 1 sampai 10. Waktu Yokebed melahirkan dan ternyata anaknya itu adalah laki-laki, pasti dia semakin ketakutan, dia semakin depresi. Bagaimana ini? Wah, bisa-bisa dibunuh anakku. Tapi dia tidak mau terpuruk terus di dalam ketakutannya. Dia bangkit melawan ketakutannya. Dia lakukan apa? Di Keluaran 2 ayat 2 sampai 3. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan tir. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Dia adalah ibu yang bertanggung jawab terhadap apa yang sudah Tuhan karuniakan di dalam kehidupannya. Apa ciri-ciri orang yang bertanggung jawab? Yang pertama, dia berani menanggung resiko. Waktu dia memutuskan untuk dia menyelamatkan Musa, dia tidak akan membiarkan bangsa Mesir untuk membunuh Musa. Dia sudah mengambil resiko. Yaitu apa resikonya? Dia bisa dibunuh. Musa disembunyikan sampai 3 bulan. Mengingat cerita ini saya teringat waktu saya juga menjaga cucu saya Jocelyn. Saya menemaninya, merawatnya mulai dia lahir sampai dengan hari ini kira-kira hampir 10 bulan. Sewaktu 3 bulan pertama, puji Tuhan memang Jocelyn bukan tipe anak yang rewel. 3 bulan pertama itu memang bisa masih dikendalikan. Karena dia juga bukan tipe yang rewel, dia juga jarang menangis. Dia menangis kencang kalau dia memang butuh susu, dia pas lapar. Jadi waktu orang-orang datang ke rumahnya anak saya, mereka sampai nggak tahu kalau di sini sudah ada bayi. Karena apa? Karena nggak pernah nangis. Bisa masih kita mungkin sembunyikan. Saya bisa membayangkan keadaan Yokebed. Mungkin Yokebed sewaktu ini belum jamnya susu, sudah dia susui supaya tidak menangis. Yokebed demi menyelamatkan Musa, demi supaya Musa bisa hidup, demi supaya Musa bisa mempunyai hari depan, supaya bisa mempunyai masa depan. Dia mengambil keputusan yang semuanya bisa menanggung resiko dengan dia dibunuh. Itu semua demi kebaikan Musa. Bagaimana dengan kita para wanita di tempat ini? Sudahkah kita memberikan pertanggungjawaban yang terhadap anak yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Mari kita renungkan bersama-sama. Kita mau teladani Yokebed. Ambil keputusan. Apapun akan kulakukan asal anakku bisa punya masa depan yang luar biasa. Ciri bertanggung jawab yang kedua adalah melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik itu bukan hanya saat ini. Dia melakukan yang terbaik untuk saat ini dan dia bisa melihat untuk yang akan datang. Jadi saat Yokebed hamil Musa, waktu itu dia dalam keadaan tertekan, di dalam keadaan kesesakan, di dalam pergumulan yang luar biasa. Karena dia sudah tahu peraturan dari Raja Mesir. Tetapi dia melakukan terbaik dengan apa? Dia sudah mempersiapkan anak-anaknya. Dia didik Miriam dan Harun untuk tahu masalah yang terjadi. Dia juga mendidik Miriam dan Harun untuk mungkin tidak banyak bicara di luar. Kalau dia hamil, kalau akan punya adik. Karena dia tahu ada resiko-resikonya nanti akan dihadapi. Dan Miriam dididik dengan sedemikian rupa oleh Yokebed. Bahwa nanti kalau si bayi ini Musa dihanyutkan di tengah-tengah teberau sungai Nil. Miriam harus mengikuti. Miriam
dipacu terus untuk memiliki roh keberanian. Nanti kamu bakalan nanti akan ketemu dengan putri Firaun. Nah, nanti kalau kamu ketemu dengan putri Firaun, kamu boleh langsung berkata, apa perlu inang penyusu, apa perlu orang yang untuk menyusui bayi ini. Kamu katakan demikian, nanti ibu yang akan menyusuinya. Jadi dia sudah tahu, dia melakukan terbaik karena dia tahu di depan itu ada masa depan yang luar biasa bagi anaknya. Tetapi kalau misalnya nanti terjadi sekalipun tidak berjalan dengan mulus, itu sudah bukan urusan kita. Yang terpenting kita mau melakukan yang terbaik hari ini karena kita tahu ke depan ada masa depan yang luar biasa. Jadi sedemikiannya Yokebed sudah mempersiapkan segalanya. Dia melakukan yang terbaik. Mungkin selama ini dia tahu, oh nanti biasanya putri Firaun itu loh mandinya di sini, di sini, di sini. Nah, mungkin seperti itu. Jadi dia mempersiapkan Miriam. Dan memang akhirnya terjadi. Waktu putri Firaun melihat ada bayi, dia tanya, loh kok ada bayi? Nah, si Miriam langsung mendekat, apa perlu inang pengasuh untuk menyusui bayi ini? Aku kenal loh ada orang yang bisa menyusui, dan dia memanggil ibunya. Dan akhirnya nanti dibaca di Keluaran 2 ayat 9. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu yaitu Yokebed mengambil bayi itu dan menyusuinya. Jadi ceritanya setelah tahu Miriam langsung memanggil ibunya. Ibunya ketemu dengan putri Firaun. Putri Firaun ya susuilah. Nanti kalau sudah besar kembalikan ya kepadaku. Nah itu loh luar biasanya. Jadi tidak hanya Miriam yang dididik, juga Musa. Waktu dia menyusui, Musa tidak hanya sekedar menyusui, tetapi dia terus mengajarkan nilai-nilai kehidupan, mengajarkan kebenaran kepada Musa. Musa harus tahu identitas dirinya, bahwa dia adalah tetap orang Israel. Dan Yokebed juga mengajar Musa supaya nanti kalau kamu kembali ke putri Firaun, kamu akan tinggal di istana. Kamu akan menikmati fasilitas istana, kamu menikmati kekayaan, kamu menikmati kenyamanannya, kamu jadi pangeran. Tapi kamu harus ingat, kamu tetap bangsa Israel. Kamu harus mencintai bangsamu, kamu punya Allah yang luar biasa. Itu pasti yang terus diperkatakan oleh Yokebed kepada Musa. Dan akhirnya bagaimana Musa? Musa tidak tergiur oleh kepangeranannya. Dia tetap tahu dia adalah bangsa Israel. Nanti bisa kita baca kelanjutannya di mana Musa membela bangsanya dengan membunuh orang Mesir dan sebagainya. Nanti baca sendiri ya, PR di rumah. Dan Musa nanti kalau kita baca di kitab Keluaran, dia melakukan loh semua yang ibunya selama ini membimbing dia, mengajar dia. Bayangkan dia itu seorang pangeran. Mestinya dia nggak usah mau tahu, nggak apa-apa. Sudah enak kok fasilitasnya. Buat apa mikirin bangsa Israel? Tetapi yang dilakukan Musa, dia tidak hanya itu, dia terbeban atas bangsa Israel. Dia bisa aja waktu itu mungkin berkata, biarin wes, toh aku sudah enak, aku sudah ini, tapi enggak. Karena apa Musa begitu? Karena ada seorang ibu yang melakukan yang terbaik bagi Musa, yang terus-menerus mengajarkan tentang kebenaran, dan terus-menerus mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan. Jadi saat Yokebed waktu itu melepaskan Musa kembali ke putri Firaun, karena setelah besar Musa harus dikembalikan kepada putri Firaun, dia nggak khawatir karena dia tahu siapa anaknya. Karena selama ini Yokebed sudah menanamkan semua nilai-nilai kebenaran kepada Musa. Nah, Yokebed bukan hanya melakukan yang terbaik dengan cara memberi yang terbaik kepada Musa, tetapi dia menjadikan anak-anaknya menjadi yang terbaik sesuai yang Tuhan mau, agar segala rancangan Tuhan terhadap anak-anaknya digenapi. Melakukan yang terbaik di sini bukan hanya bicara tentang bagaimana menyenangkan anak, menuruti apapun yang mereka mau, tapi bagaimana kita bisa mengarahkan mereka, membimbing mereka agar mereka bisa mencapai tujuan yang sudah tentukan. Dan bila mereka menemui masalah, mereka bukan menjadi anak-anak yang gampangan. Bagaimana dengan kita selama ini? Sudahkah kita melakukan yang terbaik bagi anak-anak kita? Saya mau saksi sedikit. Saat saya melepas Jessica dan juga Ovi,
pergi keluar kota, kuliah di luar kota. Sebagai seorang ibu saya juga persis merasa takut, saya merasa khawatir. Bagaimana nanti dengan anak-anak saya yang berada jauh, apalagi di Jakarta. Dan waktu itu kondisi kehidupan kami juga memang belum baik. Nanti kalau saya sampai ke Jakarta naik pesawat atau bagaimana, dan nanti pergaulan di Jakarta yang katanya orang-orang ibu kota itu lebih kejam daripada ibu tiri. Saya juga khawatir sebagai orang tua. Kalau menurutin zona nyaman saya, lebih baik anak saya berkumpul dengan saya di Malang aja. Pengawasannya lebih mudah, semuanya lebih mudah. Saya bisa mengawasi mereka, saya bisa mengawasi pergaulan mereka. Itu menurut zona nyaman saya. Tapi kalau saya mau melakukan perintah Tuhan, saya harus bertanggung jawab terhadap anugerah yang Tuhan beri dengan melakukan yang terbaik. Saya tidak boleh seperti itu. Makanya jauh hari, sejak itu saya tanamkan kepada dia. Kalau kamu nanti sekolah di luar kota, kalau kamu meninggalkan mami papi, kalau kamu berada di luar kota jauh dari jangkauan saya tidak bisa mengawasi dia sudah. Kamu harus ingat semua yang sudah mami papi ajarkan di dalam kehidupanmu. Tentang kebenaran firman Tuhan, tentang bagaimana caramu bergaul, tentang bagaimana kamu menghadapi orang-orang. Karena orang-orang di luar sana tidak sebaik apa yang ada di dalam bayanganmu. Tidak sebaik dengan orang-orang yang selama ini ada di dalam rumahmu yang begitu mengasihimu. Jadi saya sudah tanamkan kepada anak-anak saya. Jadi sewaktu mereka berangkat ke Jakarta, yang satunya ke Surabaya, saya khawatir tapi tidak terlalu khawatir. Saya takut tapi saya tidak ketakutan. Karena saya sudah melakukan yang terbaik bagi anak-anak saya. Nah, apakah dengan cara begitu tidak ada masalah? Masalah timbul. Banyak yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Tentang dosen-dosen, tentang teman-teman yang ternyata, oh kok begini, kok begitu, mengintimidasi mereka dan lain-lain. Tapi saya, waktu diceritain saya sudah tidak khawatir. Saya ingatkan apa yang pernah selama ini saya ajarkan di dalam kehidupan mereka. Dan mereka sanggup mengatasi segalanya. Ciri bertanggung jawab yang ketiga adalah dapat dipercaya. Yokebed ini dapat dipercaya. Kalau kita baca nanti di Keluaran 2 ayat 10, ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Nah, Yokebed setelah menyusui dari bayi, setelah umur 3 bulan itu ya, disusui dia, dididik dia. Nah setelah besar sesuai perjanjian harus dikembalikan kepada putri Firaun. Yokebed setelah bertahun-tahun mengembalikan Musa kepada putri Firaun. Dia memegang janjinya. Jadi orang yang bertanggung jawab adalah orang yang dapat dipercaya. Ayo tanamkan tanggung jawab kepada anak-anak kita sejak dini. Agar mereka bisa berani menanggung segala risiko, mereka mau melakukan yang terbaik karena ada masa depan yang luar biasa. Dan yang ketiga, mereka harus menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Jadi saat kita melepaskan mereka, saat mereka sudah tidak bersama-sama dengan kita, mereka punya nilai-nilai kehidupan yang luar biasa. Mereka dapat dipercaya, mereka dapat mempertanggungjawabkan apapun segala keputusan yang sudah mereka ambil. Sehingga nanti tiba suatu saat mereka kembali kepada kita. Mereka pulang ke rumah. Bukan sebagai anak-anak lagi yang membutuhkan atau tergantung kepada kita. Tetapi mereka adalah orang-orang tua bagi anak-anaknya. Yang juga mengajarkan tentang kebenaran-kebenaran bagi anak-anak mereka. Jadi intinya kita boleh mewariskan keteladanan yang luar biasa. Sehingga anak kita nanti juga akan mewariskan keteladanan yang luar biasa juga kepada anak-anaknya. Yang pastinya mereka lebih baik daripada kita. Cucu kita lebih baik daripada kita, lebih baik daripada anak-anak kita. Sehingga tergenapilah sesuai dengan Alkitab, anak cucumu akan perkasa di bumi. Keturunan orang benar, angkatan orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Amin. Mungkin kita berkata, aku nggak punya anak, aku harus mendidik siapa? Nggak masalah. Minimal bertanggung jawablah kepada dirimu sendiri. Coba bertanggung jawablah kepada anak-anak rohanimu. Cari anak-anak rohanimu. Didik mereka supaya mereka bisa bertanggung jawab. Mereka bisa seperti melakukan poin 1, 2, 3 tadi. Amin.
Tidak ada bagi kita yang mengatakan, aku tidak punya anak atau apa. Cari anak rohani mulai dari saat ini, supaya generasi selanjutnya boleh dimenangkan. Mari wanita-wanita yang luar biasa, jadilah Yokebed-Yokebed saat ini. Yokebed-Yokebed yang bertanggung jawab. Yokebed-Yokebed yang melahirkan orang-orang yang luar biasa. Yang nantinya akan dipakai Tuhan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kami bisa mendengar kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, mungkin selama ini kami belum bisa menjadi seperti Yokebed. Kami Tuhan mungkin belum maksimal untuk kami bertanggung jawab terhadap anak-anak kami. Ampuni kami Tuhan, hari ini Tuhan kami mau kembali berkomitmen. Kami mau ambil keputusan. Apapun keputusan kami siap menanggung segala resikonya Tuhan. Kami Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi anak-anak kami. Jadikan kami seorang ibu yang bisa dipercaya. Sehingga kami Tuhan boleh melahirkan generasi yang lebih baik daripada kami. Generasi-generasi yang bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami tidak mampu tetapi kami percaya Tuhan yang memampukan segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Mari kita sama-sama mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Kita mau mengangkat tangan kita mau menerima doa berkat. Bapa yang baik, kami bersyukur dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan sudah ada bersama-sama dengan kami. Saat ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mengangkat tangan kami siap menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Pulanglah dan bawalah semua yang terbaik yang datangnya daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah engkau sebagai wanita, diberkatilah suamimu, diberkatilah anak-anak, menantu, dan cucu-cucumu. Dan apapun yang kau kerjakan, semuanya boleh menyenangkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkati keluar masukmu, diberkati waktu pagi, waktu siang, waktu malam. Dijauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, dan juga rancangan kecelakaan, rancangan maut aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan mengalir dari hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.